Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya M. Fikri Oksaputra, saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jambi. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan GUI di aplikasi MATLAB, terutama pada materi fisika, yaitu materi listrik statis, lebih tepatnya di materi hukum kolom pada 3 muatan yang berbentuk segitiga. Oke, teman-teman, kita mulai. Nah, aplikasi MATLAB yang saya gunakan yaitu MATLAB 2015. Teman-teman bisa buka aplikasinya. Oke, sudah saya buka. Nah, untuk memulainya, teman-teman silakan ketik di command window. Ketiknya itu GUID. Nah, teman-teman tinggal enter. Nah, terus ada tampilan create new GUI dan open existing GUI. Nah, teman-teman silakan pilih create new GUI dan blank GUI. Klik OK. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, disinilah kita akan mendesain aplikasi GUI yang akan kita buat. Nah, ini bisa untuk melebarkan atau mengecilkan. Nah, mungkin saya akan lebarkan terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada beberapa menu pilihan yang ada di GUI-nya. Untuk yang pertama ada select. Select itu fungsinya untuk memilih, menggeser, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada push button. Push button ini fungsinya untuk tombol yang dieksekusi. Kemudian yang ketiga ada slider, digunakan untuk olah citra digital seperti GUI olah gambar. Nah, kemudian yang keempat ada radio button. Yang keempat ini fungsinya untuk menu pemilihan. Kemudian yang kelima ada checkbox. Checkbox ini fungsinya untuk menu pemilihan juga. Kemudian edit text yang keenam, fungsinya untuk input data string. Kemudian static text yang ketujuh digunakan untuk menambahkan teks seperti judul. Nah, kemudian yang kedelapan ada pop-up menu. Pop-up menu ini digunakan untuk menu pemilihan juga. Kemudian yang kesembilan ada list box, digunakan untuk tempat input maupun output. Kemudian yang ke-10 ada toggle bottom. Ini hampir sama dengan push button. Kemudian yang ke-11 ada table, digunakan untuk pembuatan tabel. Yang ke-12 ada axis, digunakan untuk membuat plot. Kemudian yang selanjutnya ada panel, digunakan seperti button group tapi tidak untuk fungsi. Nah, yang selanjutnya yaitu button group. Button group ini fungsinya untuk membuat grup yang berisi fungsi pemilihan. Dan yang terakhir ada ActiveX Control maksudnya. Ini untuk mengkonekkan atau menghubungkan database. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan membuat GUI-nya. Nah, untuk yang pertama mungkin saya akan membuat judul menggunakan static text. Kita klik 2 kali di sini. Nah, ini kita bisa mengedit mulai dari font, background warna, dan lain sebagainya. Tulisannya juga kita bisa ganti di string di sini. Kita ganti menjadi listrik statis ya. Listrik statis. Enter. Kemudian background warnanya saya mau ganti warna putih. Terus fontnya saya ganti 20 biar lebih besar. Kemudian saya mau buat lebih tebal tulisannya, berarti di font weight kita boldkan. Nah, backgroundnya ini bisa kita ganti. Saya mau warna biru tua karena saya suka warna biru. Oke, sudah. Selanjutnya kita kasih juga static text. Nah, ini untuk subjudulnya kita ganti tulisannya jadi hukum kolom pada 3 muatan berbentuk segitiga. Oke, fontnya kita ganti jadi 12 ya. Agak geser biar lurus. Nah, terus warnanya saya mau warna putih. Setelah itu backgroundnya juga. Nah, tulisannya saya mau buat miring.
italic. Oke. Nah, selanjutnya kita sebenarnya untuk mengedit ini kita bisa editnya itu nanti di akhir, karena lebih enak kalau sudah codingnya sudah berhasil gitu kan. Oke, lanjut ya. Kita ambil panel. Tadi kita tahu bahwa panel itu fungsinya hampir sama dengan button group, tapi tidak untuk fungsi. Saya cuman untuk backgroundnya saja panel ini. Kita hapus tulisannya, terus backgroundnya kita ganti jadi warna biru ini. Nah, oke, selanjutnya kita ambil edit text. Nah, ini untuk bagian input. Oh ya, kita kasih judul dulu ya. Ini input. Ini input. Mana? Ganti jadi input. Output. Salah guys. Input. Oke. Kita boldkan. Oke, warnanya kita samakan dengan warna backgroundnya, warna biru muda. Nah, cakep. Terus kita copy saja untuk in output. Geser ke sini. Ganti saja jadi output. Oke. Nah, output yang kita gunakan itu ada 5 output. Ada key 1, muatan 1, muatan 2, key 2, dan muatan 3, key 3. Kemudian jarak antar muatan 1 dengan muatan 2 dan jarak antara muatan 1 dengan muatan 3. Berarti ada 5 input. Saya menggunakan edit text untuk input. Kita ganti dulu backgroundnya jadi warna biru ini. Terus ini kita ganti key 1. Nah, terus kita copy, kita perbanyak, copy lagi, teman-teman bisa merapikan sendiri. Terus copy lagi, mana nggak ada, copy lagi. Nah, udah lari-lari dia. Oke, kita geser-geser biar lurus ya, biar enak dilihat pas sudah jadi. Oke, nah ini kita ganti jadi key 2. Hilang key 2. Terus ini key, kok ini nggak mau terganti ya, mohon maaf teman-teman, karena aplikasinya lumayan berat jadi sedikit nge-lag ya. Key 2, terus ini kita ganti jadi key 3. Jadi agak sabar sedikit kalau misalkan laptop teman-teman itu sudah berat gitu. Terus yang keempat ada R12. Oh iya, lupa tulis satuan, meter. Ini R13 meter. Kita kasih satuan ya teman-teman, lupa tadi satuan muatan yaitu kolom.
V2 kolom. Oke, I1 juga kolom. Oke, sudah. Selanjutnya kita kasih edit text lagi di sini. Nanti input yang akan kita berikan berapa. Nah, ini tulisannya bisa dihapus. Nanti kita akan bekerja di sini di inputnya. Oke, bisa kita copy. Kita perbanyak juga sebanyak 5. Terus kita copy lagi. Munculnya agak lama ya. Copy lagi. Copy lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita kerja di output. Nah, tidak lurus. Oh, mohon maaf. Ini kita ganti jadi besaran. Maksudnya besaran yang akan kita cari, teman-teman. Nah, kok jadi input? Besaran. Oke, mohon maaf, laptopnya agak sedikit ngehang. Tunggu. Oke, nanti saja. Kita ambil pop-up menu. Ini besaran yang akan kita cari. Nah, ini warnanya bisa kita ganti juga. Saya mau warna biru tua. Oke, selanjutnya besaran yang akan kita cari yang pertama kita ganti di sini gaya listrik 1, kemudian gaya listrik 2, resultan gaya listrik, kemudian medan listrik 1, medan listrik 2, kemudian resultan medan listrik, kemudian yang selanjutnya potensial listrik, dan yang terakhir usaha. Oke, gaya listrik satuannya Newton, resultan gaya Newton, medan listrik itu satuannya Newton per kolom ya.
enter C. Ini enter C juga. Enter C. Potensial listrik satuannya volt, usaha satuannya joule. Oke, klik OK. Nah, di sini nanti bakal ada pilihan kita pas sudah jadi nanti kita bisa klik ini, ada beberapa pilihan. Nah, ini kita ganti tadi ya jadi besaran. Oke, selanjutnya kita buat tabel outputnya dengan panel juga, panel. Oke, nah ini kita ganti juga judulnya, warnanya dulu, warnanya kita ganti jadi warna dasarnya sama seperti ini, warna biru. Terus judulnya kita ganti jadi output. Oke. Agak sedikit lama. Nah, kita agak besarkan. Nah, di dalam output ini kita kasih edit text untuk menampilkan hasil outputnya. Kita besarkan. Nah, kita hapus saja tulisannya sama seperti yang di sebelah situ. Hapus. Nah, setelah itu untuk kerjanya nanti kita pakai push button. Kita buat di sini. Push buttonnya itu kita ganti jadi warna biru juga. Setelah itu tulisannya kita ganti jadi hitung. Oke, sudah. Oke, selanjutnya saya akan membuat tabel untuk menampilkan soal. Jadi kalau kita klik di seperti ini dihitung, kita buka nanti muncul soalnya. Jadi kita bisa masukkan soal dari mana saja tapi dalam bentuk gambar berupa JPEG. Nah, kita buat pakai panel juga di sebelah sini. Ini mungkin kurang besar, besarkan lagi. Oke, ini kita ganti warnanya juga menyesuaikan dengan yang sampingnya. Terus tulisannya kita ganti jadi masukkan soal. Oke, nah setelah itu kita kasih axis untuk menampilkan soal nanti. Oke, nah untuk kerjanya juga menggunakan push button. Nah, kita edit juga jadi warna biru. Terus tulisannya kita ganti jadi open. Jadi dia nanti akan membuka soalnya. Kita pilih saja soal yang mana. Open. Oke. Sudah? Nah, kalau misalnya sudah, backgroundnya mungkin kita ganti dulu ya, jadi warna biru ini. Nah, kan kece ini biar lurus sejajar gitu. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan kerja di editornya. Kita klik di sini editor. Kalau kita disuruh simpan, kita simpan dulu filenya.
di dokumen kita. Tunggu sebentar karena lagi loading. Kita simpan dengan nama hukum kolom saja atau listrik statis ya, listrik statis saja, listrik statis. Save. Oke, selanjutnya kita akan diarahkan ke menu di awal tadi sebelum kita masuk di GUID untuk membuat coding yang akan kita gunakan supaya dapat beroperasi. Oh, tunggu sebentar. Belum ya, masih loading. Soalnya agak berat laptopnya. Nah, kita sudah diarahkan di sini di listrik statis. Sebelumnya kita kembali dulu ke GUID tadi. Nah, kita klik di hitung tadi di push button 1 karena kita akan bekerja di push button 1 ini. Kita klik kanan, kita view callbacks dan kita klik callback. Nah, di sini kita akan bekerja. Mana ini? Push button 1. Nih, di push button 1. Nah, sekarang kita masukkan coding-coding yang akan kita gunakan. Yang pertama kita masuki input. Key 1 sama dengan start to num, get handles, edit. Nah, kita buka, kita lihat key 1 tadi edit berapa. Nah, di sini edit 1, kita lihat ya semuanya. Edit 2, edit 3, edit 4, edit 5. Berarti berurutan. Berarti di sini edit 1, key 1, terus koma, string. Terus tutup kurung. Titik 2. Titik koma maksudnya. Nah, kita ketahui terlebih dahulu fungsi dari start to num adalah untuk merubah input string ke numerik agar dapat diolah. Kemudian string yang ada tanda petiknya ini fungsinya adalah tipe file yang akan diolah. Oke, kita lanjut. Inputnya kita copy saja biar lebih cepat. Paste, kita ganti key 2, berarti di edit 2. Kita copy lagi key 3, jadi edit 3. Terus R12 jadi edit 4. Mana ke bawah dia. Mana push button 1? Nah, hilang. Sebentar ya teman-teman. Ada sedikit. Nah, ini. Terus R12 jadi di edit 5. Oke, selanjutnya key 1 sama dengan key 1, kemudian key 2 sama dengan key 2, key 3 sama dengan key 3. Terus kita masukkan nilai K 9 kali 10 pangkat 9.
Selanjutnya cos 90 dengan 0. Nah, selanjutnya menghitung gaya listrik. Tadi kan kita ada beberapa besaran yang akan kita cari. Gaya listrik yang pertama yaitu F12 sama dengan K dikali, ini kita masukkan rumus hukum kolom, Q1 dikali Q1 dikali Q2 tutup kurung dibagi R12 kuadrat, R12 kuadrat tutup kurung. Oke, terus untuk menghitung kita copy saja biar lebih cepat ya teman-teman. Menghitung gaya listrik 2 berarti F1 3, berarti kaki 1 dikali kaki 2, kaki 3 maaf, terus R nya jadi R13. Terus menghitung resultan gaya, ganti ya, resultan itu kita tahu rumusnya F1 sama dengan square, ini akar ya, akar dari F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat terus ditambah 2 dikali F12 dikali F13. Oh, kasih kurung. F13 dikali cos 90 kurung. Nah, selanjutnya kita copy lagi menghitung, kenapa bentar teman-teman, menghitung medan listrik 1 ya, menghitung medan listrik 1. Kita tahu rumus medan listrik itu E12 yang pertama, E12 sama dengan K buka kurung K dikali absolut Q2 tutup kurung dibagi R12 kuadrat. Terus kita copy saja lagi menghitung medan listrik 2 biar cepat. Berarti ini di E13. Nah, ini K absolut Q3 R13 kuadrat. Oke, selanjutnya menghitung resultan gaya. Resultan medan listrik. Menghitung resultan medan listrik. Berarti rumusnya sama seperti yang ini. Kita copy. Kita ganti saja F-nya jadi E. Berarti di sini E1. Di sini E12. Di sini E13. E12. E13. Dah. Setelah itu kita menghitung potensial listrik.
potensial listrik. Rumus potensial listrik V1 sama dengan K dikali Q1 per R12. Setelah itu, sebentar teman-teman, ada sedikit gangguan, agak loading sedikit ya. Oke, lanjut R12. Oke, selanjutnya kita masukkan rumus menghitung usaha. Rumusnya V1 dikali 1. Oke, nah sekarang kita akan bekerja di pop-up menu. Bagaimana? Kita klik menghitung untuk pop-up menu. Maka kita klik operasi sama dengan get handles titik. Nah, kita lihat pop-up menu itu pop-up menu berapa. Oke, pop-up menu 1 ya. Pop-up menu 1, value kurung. Nah, value ini yaitu kalau dia ada tanda petik berarti suatu variabel. Oke, lanjut. If operasi 1. Nah, operasi 1 itu yang menghitung gaya yang pertama. Sama dengannya 2 kali operasi 1. Kita copy saja rumusnya biar lebih cepat. Nah, oke, kemudian else if operasi 2 berarti kerja yang ini, gaya listrik 2 yang di pop-up menu tadi. Kita copy. Setelah itu else if lagi ya, kita copy lagi biar lebih cepat. Else if operasi 3 berarti yang ketiga ini sebentar, ini ada ngapa ada 2. Nah, oke, nah biar lebih cepat kita copy semuanya dulu. Kita enter. Oke, kita tinggal ganti ininya jadi else if semua ya. Else if operasi 4 ini jadinya else if operasi 5, else if operasi 6, else if operasi 7, else if operasi 8. Oke, sudah. Selanjutnya kita tik n karena sesuatu yang dimulai dari if itu akan diakhiri dengan n.
Selanjutnya kita akan memasukkan coding yang di push button 2 yang untuk membuka soal yang tadi ada tulisan open. Nah, oh ini kita lupa kasih N yang pertama. Yang ini enggak deh, benar. Selanjutnya ternyata belum selesai coding yang ini tadi, masih ada lagi ternyata, mohon maaf. Kita copy lagi, paste. Nah, itu codingnya. If operasi yang pertama akan di handle, berarti set handles oleh. Nah, kita lihat output ini, dia akan menampilkan di output di sini. Nah, di sini berarti di edit 11 ya, di sini edit 11, hasilnya akan timbul di sini. Berarti di sini edit 11 string f12 f12. Oke, selanjutnya else if operasi 2. Ini kita copy, berarti F13. Terus ini operasi kurung, ini F1 saja. Oke, ini copy lagi, ini berarti E12. Terus ini apa itu bunyi-bunyi? Ini berarti E13. Ini berarti E1. Pling. Maaf teman-teman. Kita lihat nanti apakah ini akan berhasil atau tidak. Ini berarti tadi berapa ya? F1 ya? P1 kok F sih? Ini berarti W1. Oke. Nah, baru selesai. Sekarang kita kerja di yang push button 2. Maaf, kita kerja di push button 2. Yang ini, yang untuk open, nanti kita cari di sini push button 2. Push button 2-nya berarti di, kalau mau cari cepatnya kita buka lagi di sini, kita klik kanan, kita view callback. Nah, di sini push button 2. Nah, untuk codingnya yaitu kurungnya seperti itu ya teman-teman, jangan sampai salah. Terus nama file, format file, kurung sama dengan we get file, kurung, terus kurung yang ini dalam bentuk JPG, tutup kurung, membuka gambar. Nah, ini kita kasih keterangan ya di sini untuk memilih gambar. Selanjutnya image,
sama dengan imread buka kurung format file, nama file, terus tutup kurung lagi. Di sini kita kasih keterangan membaca gambar. Selanjutnya axis handles. Nah, itu kan ada axis, berarti di sini ada axis 1. Berarti di handles oleh axis 1. Tutup kurung, memilih keterangannya, memilih axis 1 sebagai letak gambar yang akan dimunculkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu imshow, image. Nah, ini keterangannya menampilkan atau memunculkan gambar. Oke, codingnya sudah semua. Sekarang kita coba untuk run. Apakah akan berhasil? Oh, ada yang di kolom 363. Apakah yang salah? Kita lihat terlebih dahulu. Sebentar, saya lihat ada yang salah. Squad cos 12 kuadrat ditambah F13 kuadrat di 2 F12 13. Kurungnya ya, ini nggak ada kurung, masih gagal 369. Nah, ini berarti juga nggak ada kurung. Nah, berarti yang di bawah-bawah ini juga nggak ada kurung. Nah, mohon maaf ya teman-teman. Oke, kita coba run. Nah, sepertinya sudah bisa. Bentar. Nah, tara, beginilah hasilnya. Sekarang kita akan melakukan uji coba. Nah, saya ada soal. Kita klik open, kita buka. Dia akan mencari soal. Nah, ada contoh soal di sini. Kita klik open. Sebentar, ada sedikit error. Sebentar, kita lihat apa yang error. Di mana yang error? 82 ya. Oh, format di sini guys, tipu guys, maaf guys. Tahan lagi guys. Open. Apakah berhasil? Kita tunggu. Mana ini? Loading ya guys. Jadi tuh kalau misalnya seperti ini berarti laptopnya terlalu banyak aplikasi, jadi agak nge-lag. Nah, lagi loading. Nah, tuh muncul semua. Tuh muncul soalnya. Jadi pertanyaannya, 3 muatan berbentuk segitiga siku-siku seperti pada gambar bawah ini. Nah, untuk Q1 yang ini itu min 4 kolom, Q2-nya ini 9 kolom, dan Q3-nya nih 3 kolom. Nah, untuk jarak antara Q1 dan Q2 itu 3 meter, mohon maaf. Jarak antara Q1 dan Q3 itu 2 meter. Yang ditanya, tentukan resultan gaya listrik pada muatan Q1, resultan medan listrik pada muatan Q1, potensial listrik pada muatan Q1, kerja pada muatan Q1. Nah,
Ingat ya teman-teman, di sini coding yang saya buat itu semuanya terpacu pada key 1. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ada soal seperti ini, kalian teman-teman lihat di pertanyaannya dia bekerja pada muatan yang mana. Misalkan pada di soal bekerja pada muatan key 2. Berarti teman-teman di aplikasi GUI-nya ini nanti key 2-nya itu dijadikan sebagai key 1 gitu teman-teman ya. Oke. Kita coba. Tadi key 1-nya min 4. Terus key 2-nya 9. Key 3-nya 3. R12-nya 3. R13-nya 2. Kita coba gaya listrik pertama. Kita akan mencari gaya listrik pertama dulu. Berapa hasilnya? Belum keluar. Oh, ada yang salah. Sebentar teman-teman. Di manakah yang salah? 361. Tab 13 tidak dapat mendefinisikan R13. Kita lihat di manakah kesalahannya. Oh, ini kita belum ganti R13. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Jadi harus hati-hati ya teman-teman, kalau misalnya membuat coding itu harus diperhatikan, jangan sampai ada tipu, karena kalau kesalahan satu huruf atau satu angka sedikit pun akan gagal atau error seperti ini. Kita coba lagi. Masih. Kita tutup dulu. Kita pilih lagi gambarnya. Key 1-nya tadi min 4, key 2-nya 9, key 3-nya 3, R12-nya 3, R13-nya 2. Kita coba cari gaya listrik. Masih error. Oh, ini K-nya huruf besar, harusnya huruf kecil. Nah, huruf besar sama huruf kecil saja harus diperhatikan, karena tidak semuanya bisa. Kita perhatikan dulu ya. Nih. Oke, kita coba lagi. Oke. Masih belum. Apakah akan error? Oh, belum ya. Yuk kita ulang run. Pilih gambar, terus min 4, key 1-nya, key 2-nya 3, 9, key 3-nya 3, R13-nya 3, R13-nya 3, 2. Hitung. Ayo, kenapa tidak bisa muncul? Apakah tadi sudah benar semua? Bentar ya teman-teman, kita cari kesalahannya di mana.
Coba kita lihat GUI-nya tadi. Sudah benarkah posisinya? Untuk outputnya tadi sudah benarkah di edit 11? Karena tidak ada. Sudah benar di edit 11. Start 1 sudah benar. Tetap 1 sudah benar. Sekarang dari sini. Oke, kita cari kesalahannya terlebih dahulu. Di mana kesalahannya? Ntar saya lihat codingnya. Get handles pop-up menu 1 benar. Di sini saya di edit 11 sudah benar, edit 11. Tapi tidak mau. Di mana kesalahannya? Oke, kita ulang lagi. Ini 4 9 3 2. Oh, masih belum muncul. Kira-kira di mana ya salahnya? Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, tadi sudah saya cari di mana kesalahannya dan ternyata kesalahannya itu di sini. Kita menggunakan di bagian input tadi itu di edit 1 sampai edit 5. Ternyata kita harusnya di sini karena kita akan mengisinya tuh di sini. Di edit 6 sampai edit 10. Nah, ini sudah saya coba rubah dan di sini sudah saya ganti. Nah, kemudian kita cek kembali satu-satu. Oh iya teman-teman, untuk menghitung resultan gaya maupun resultan medan listrik itu kita ternyata pakai kurung. Tadi kan kita hapus kurung yang di sini, ternyata itu pakai kurung di depan. Jangan lupa kurung setelah squart itu pakai kurung lagi. Tapi di sini juga kita rubah dan di sini juga tentunya kita rubah. Oke, kita cek kembali. Nah, ini masih ada kesalahan. Seharusnya di sini E13. Oke, sudah. Kita cek kembali yang di push button 2 untuk yang menampilkan soal. Push button 2. Nah, ini sepertinya sudah fix dan sekarang kita run. Kita open. Nah, tadi kan key 1-nya itu min 4, key 2-nya 9, key 3-nya 3, R12-nya tadi 3 juga, R13-nya 2. Kita cari gaya listrik, hitung. Min 3,6 kali 10 pangkat 10. Dan saya sudah mencari juga secara manual di Word. Akan kita buktikan apakah sama atau tidak. Yang pertama, gaya listrik pertama itu sama, min 3,6 kali 10 pangkat 10. Terus gaya listrik yang kedua min 2,7 kali 10 pangkat 10 sama. Resultan gaya 4,5 kali 10 pangkat 10. Setelah itu medan listrik yang pertama 9 kali 10 pangkat 9. Medan listrik kedua 6,75 kali 10 pangkat 9. Ya, sama. Terus resultan medan listrik 1,125 kali 10 pangkat 10 sama. Dan yang selanjutnya P1 min 1,2 kali 10 pangkat 10
sama, dan yang terakhir usaha 4,8 kali 10 pangkat 10. Oke, sudah sama hasilnya. Dan teman-teman kalau mau ngedit lagi bisa kembali di GUI, mungkin mau tampilannya seperti apa silahkan diedit. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi banyak kekurangan atau kesalahan tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.